dari itu mudah-mudahan kita dengan Idul Fitri ini bisa kembali memanage diri kita, mengkoreksi diri kita menjadi orang-orang yang betul-betul bersih dari prinsip-prinsip yang menyimpang dari ajaran Islam, prinsip-prinsip takhayul. Lalu dari cerita yang kedua tentang Nasruddin dan cerita yang ketiga tentang bahasa Persia, kita juga kadang terlena memandang orang pedah pakaian, pakai dasi, baju bagus, pakai jas, ngajana di tempat yang elit, atau kemudian bekerja di kantor yang sangat mentereng. Kita terlena dengan duniawi saja kita sampai lupa. Akhirnya ibadah kita lupa. Akhirnya kemudian kewajiban kita menghadap ilahi lupa. Allah sudah menggariskan bahwa kita memang wajib mencari nafkah di dunia, tapi harus ada keseimbangan, balancing antara dunia dan akhirat. Tapi ya, dengan adanya ketika bulan Ramadan kita dibakar semangat untuk ibadah, kemudian siang harinya meskipun puasa kita tetap dibakar supaya kita tetap bekerja sambil ibadah, sholat pun diusahakan tidak tinggal jamaah. Mudah-mudahan kalau misalkan kita mau untuk menjadi orang yang bertakwa, ya, amalan yang ketika di bulan Ramadan itu kita laksanakan lagi. Kita mulai dari awal kembali. Karena kalau berbicara hadis bahwa orang yang keluar dari hari Ramadan, dari bulan Ramadan, adalah bagai seseorang bayi yang baru dilahirkan ibunya, bersih, suci, fitrah, tidak ternoda sedikit pun, maka yang membentuk kefitrahan, yang membentuk kesucian diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Dan kefitrahan itu, fitriknya kita itu tidak hanya pada hari tanggal 1 pada bulan Syawal saja, tapi mudah-mudahan sepanjang 11 bulan yang akan datang sampai bertemu Ramadan tahun yang akan datang, kita tetap menjadi orang yang fitrah. Ini tantangan yang berat buat kita, bahwa dakwah harus selalu diiringi, yang artinya yang mesantren, mungkin saya baru bisa menyadari dulu ketika mesantren rasanya sudah merasa paling getol di antara teman-teman belajar. Tapi nyata-nyatanya ketika sudah keluar dari pesantren, mengabdi di masyarakat, tidaklah ada apa-apa. Rasa-rasana harus paling pintar ngaji, tapi nyata-nyatanya masih tetap harus belajar, masih banyak kekurangan. Dan itu adalah merupakan tantangan dakwah kita. Ya, mudah-mudahan kita di hari yang fitri ini, di hari silaturahmi ini, kita semua bisa menjadi orang yang semakin ta'atuhu tazid, bertambah ketaatannya. Dan kalau ketaatan kita bertambah, artinya ketika ketaatan itu bertambah, sama saja dengan tidak hanya kemudian sholat dan sholat saja, tidak hanya kemudian hanya melulu zikir dan ibadah, tetapi diiringi dengan keseimbangan antara pekerjaan, keseimbangan antara duniawi. Semua harus balance, semuanya harus seimbang, rata, supaya semua bisa terpenuhi. Mudah-mudahan biarpun sedikit, ya hanya sekedar cerita, lalu walaupun sebenarnya tanpa diungkapkan hikmah dari cerita itu, insyaallah
para sadarek sadayana, para sepuh sadayana terutami bisa mengambil hikmah. Akan tetapi dari ketiga cerita itu mudah-mudahan masih banyak hikmah yang terpendam yang bisa kita cari dan kemudian bisa meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita diterima, kemudian ibadah kita diterima selama bulan Ramadan dan bisa menjadikan kita orang-orang yang keluar dari dosa-dosa dan menjadi fitrah suci seperti layaknya bayi yang baru dilahirkan. Amin. Sahatul nuhun, terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.